Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Hanyalah syukur dan syukur saja yang pantas kita
haturkan kehadapan Rabb kita, penguasa kita, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak demikian? Apabila seluruh langkah kita, seluruh hembusan nafas kita, bahkan setiap detak jantung kita tergantung pada rahmat dan kasih sayang Allah, maka marilah kita mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangannya. Salat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, belum berapa lama ini dalam kalender kita, kalender umat Islam, kalender Hijriyah, baru saja kita mengalami pergantian tahun. Baru saja kita memasuki bulan Muharram, yang mana apabila kita renungkan mengapa atau apa alasan mengapa tahun keberangkatan atau tahun perginya Nabi Muhammad, tahun berhijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai awal penanggalan kalender umat Islam. Apabila kita melihat di umat lain, ada yang memulai dari kelahiran sosok-sosok penting di dalam agama-agama itu, atau peristiwa-peristiwa yang lainnya. Maka ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadikan tahun di mana Nabi Muhammad melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah menjadi awal pencatatan kalender Islam, di situ pun kita harusnya banyak bertanya-tanya dan banyak merenung. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di satu sisi hijrah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan sebuah ibadah yang amat berat. Ibadah bukan hanya ibadah fisik, tapi juga ibadah mental. Banyak di antara kaum muhajirin yang meninggalkan seluruh harta miliknya, bahkan tiba di Madinah hanya membawa apa yang melekat di tubuhnya saja, karena ingin menjalankan perintah Rasulullah SAW. Dan masih banyak alasan-alasan yang lain sebenarnya. Namun izinkan pada kesempatan ini kita merenungkan salah satu alasannya, yaitu keutamaan orang-orang Ansor. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara alasan kenapa Nabi Muhammad menjalankan hijrah adalah bahwa penduduk Mekah menyambut dakwah Islam dengan kekerasan. Bukan hanya menolak, mereka memukul, menghajar, bahkan membunuh orang-orang yang masuk Islam. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak selamat dari pukulan dan cacian mereka. Maka pada tahun 13 setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk meninggalkan kota Mekah, kota kelahirannya, kota tempat tinggalnya, tanah air Nabi Muhammad SAW, untuk berpindah ke kota Yasrib yang akan disebut menjadi Madinatur Rasul, atau kita singkat kota Madinah. Tidak lain dan tidak bukan karena ternyata di Madinah
Di sana telah siap sedia orang-orang muslim yang bahkan baru mengenal Nabi Muhammad SAW, baru saja mengenal dakwah Islam, namun mereka sudah siap siaga, mereka sudah dengan sepenuh hati mencintai Nabi Muhammad, menerima ajaran Islam. Maka tidak heran Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, lau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ba. Apabila umat-umat di atas seluruh muka bumi ini memilih satu rute tertentu, kemudian orang-orang Ansor memilih rute yang lain, la salaktu syi'bal ansor, maka yang aku pilih adalah rute yang dipilih oleh orang-orang Ansor. Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abna'a abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Laulal hijratu, kalau bukan karena hijrah, lakuntu imro'an minal ansar, aku pasti dilahirkan di Madinah. Keutamaan apa yang dimiliki oleh orang-orang Ansor sedemikian sehingga Nabi Muhammad memuji-muji mereka? Keutamaan seberapa besar keutamaan yang mereka miliki? Maka marilah kita buka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, mereka orang-orang Ansor mencintai kaum muhajirin yang berhijrah kepada mereka, dan mereka orang-orang Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Dan orang-orang Ansor itu mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka di dalam kesusahan. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam satu ayat ini saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa fadilah mereka. Yang pertama, bahwa orang-orang Ansar mencintai sesama umat Islam, mencintai kaum muhajirin, yang tentu saja kecintaan itu dibuktikan dengan segenap jiwa dan hati mereka. Bahwa kaum Ansor ketika menerima kaum muhajirin yang datang tanpa membawa apa-apa, yang datang hanya dengan apa yang melekat di badan mereka, yang datang tanpa memberikan janji-janji ekonomi, menerimanya dengan lapang dada, menerima kaum muhajirin dengan tangan terbuka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Amma ba'du. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, benar-benar nyata fadilah orang Ansor yang hati mereka dipenuhi rasa kecintaan kepada sesama umat Islam.
yang hati mereka tertulus, terbuka, ingin membantu sesama umat Islam. Bahkan di dalam surat Al-Hasyr tadi pula ada salah satu ibadah yang sangat mulia yang digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan itsar, yaitu mendahulukan orang lain di dalam segala urusan kecuali urusan-urusan ibadah. Dan disitulah maka Allah Subhanahu wa taala balas memberikan keutamaan dan kesejahteraan kepada orang-orang Ansor. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa al-muslimu bil muslimi kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu seharusnya saling rekat seperti bangunan. Di dalam hadis yang lain beliau menyatakan orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu sama halnya seperti sebuah jasad. Dengan semangat hijrah, dengan semangat bulan Muharram, marilah kita membuka hati kita kepada sesama saudara kita orang-orang Islam. Betul, di Indonesia ini kita adalah mayoritas jumlahnya. Namun sayangnya rasa empati, rasa kasih sayang kepada saudara kita sesama muslim kadang tidak muncul. Bukankah orang yang kita temui di jalan itu adalah sesama muslim? Bukankah orang yang kita bersinggungan di jalan, di pasar itu adalah sesama muslim? Maka marilah kita memberikan hak-hak kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim dengan mencontoh para sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya para orang-orang Ansor. Bahkan ketika kehidupan terasa sempit, bahkan ketika kondisi ekonomi berat seperti halnya yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad ketika hijrah dahulu, kehidupan menjadi terbuka dan lapang karena kecintaan yang ada di hati setiap orang-orang Islam antar sesama mereka. Mereka saling bantu-membantu, mereka saling dukung-mendukung untuk bersama-sama mencapai cita-citanya, yaitu menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah Jumat, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni saudara-saudara kita sesama muslim dan muslimat, dengan sebelumnya kita berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-madlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.